Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adam Maulana Santoso dari DKVB Angkatan 23 dengan NIM 2311105074. Kali ini saya akan menganalisis iklan disrupsi dan iklan umum eh, dari tugas estetika dan sejarah komunikasi visual. Tugas 4 atau UAS. Nah, yang pertama itu dari iklan Dove. Iklan Dove ini memiliki campaign dengan slogan Real Beauty. Nah, ini termasuk dikategorikan ke dalam iklan disrupsi. Nah, kenapa disrupsi? Berikut penjelasannya. Yang pertama, iklan Dove ini menampilkan 6 perempuan dengan beragam latar belakang seperti eh, usia, warna kulit, dan bentuk tubuh. Nah, mereka tersenyum dan berpose dengan percaya diri tanpa adanya make up atau riasan. Nah, ini dapat kita lihat di iklan di atas ini bahwa ada 6 perempuan dengan berbeda usia, warna kulit, dan bentuk tubuh mereka. Dan di sampingnya terdapat logo Dove, simbol Dove berbentuk burung emas, dan teks bertuliskan Real Beauty Campaign. Nah, yang kedua, interpretasi. Iklan Dove ini menyampaikan pesan bahwa kecantikan sejati itu hadir dalam berbagai bentuk dan rupa, tidak terbatas pada standar media atau industri. Gitu. Jadi lebih mengedepankan kejujuran dan kesederhanaan. Dove ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa semua perempuan itu cantik apa adanya, tidak perlu memenuhi standar kecantikan sempit untuk dihargai atau merasa percaya diri, dan perawatan diri adalah soal penerimaan diri, bukan transformasi untuk menyenangkan orang lain. Jadi eh, makna yang bisa kita dapat di sini bahwa iklan ini bertujuan untuk mengubah interpretasi orang bahwa wanita itu cantik apa adanya tanpa harus memiliki standar kecantikan tertentu gitu. Nah, yang ketiga tuh ada analisis elemen visual pada wanita yang menjadi subjek utama dalam berbagai karakteristik unik, warna dan desain yang minimalis agar fokus tetap pada wajah dan ekspresif para perempuan dengan tipografi yang tegas, memberikan kesan tegas dan percaya diri. Ya, elemen-elemen seperti warna dan desain minimalis, terus juga ekspresi dan tipografi yang tegas, yang bold gitu, itu memberikan kesan percaya diri dan kuat lah istilahnya seperti itu. Iklan ini juga menjadi disrupsi yang melawan pola iklan kecantikan pada umumnya. Jadi melawan iklan pada umumnya yang memiliki iklan rata-rata mengedepankan standar kecantikan tertentu. Nah, Dove menempatkan dirinya sebagai merek yang peduli pada nilai-nilai sosial dan keaslian, bukan hanya menjual produk yang membangkitkan empati, rasa terwakili, dan kepercayaan diri pada audiens perempuan. Kemudian yang keempat, evaluasi. Secara disrupsi, iklan ini itu sangat kuat dan inspiratif baik secara komersial maupun sosial. Ia berhasil mengubah narasi kecantikan, mendorong konsumen mereka untuk melihat diri mereka layak dihargai. Jadi iklan ini tuh dari segi komersial mereka itu mampu menarik para audiens perempuan di mana mereka itu cantik apa adanya gitu. Jadi mereka jadi tertarik untuk membeli Dove karena gak perlu aneh-aneh untuk menjadi standar kecantikan tertentu gitu, tidak pada umumnya. Ia berhasil mengubah narasi kecantikan gitu. Jadi ya seperti tadi itu standar kecantikan itu bukan menjadi target utama pemasaran dari Dove. Jadi konsumen mereka tuh merasa dihargai gitu. Jadi memang campaign Real Beauty itu mewakili itu semua gitu. Kemudian yang iklan kedua. Nah, iklan kedua nih dari Nike, Flying, dengan bertuliskan Flying Change 1964. Nah, ini adalah termasuk iklan dengan selling yang termasuk umum. Nah, kenapa bisa? Yang pertama dari deskripsinya, poster ini tuh menampilkan individu yang melayang di udara.
hanya memperhatikan bagian kaki yang menggunakan sepatu Nike retro dengan aksen merah putih dan desain klasik. Ia memakai celana jogger merah dan kaos kaki putih dengan latar belakang langit biru gedung kota. Di bawahnya ada logo Nike dengan tulisan Flying Saints 1964. Di bawahnya tertulis teks kecil Igniting Greatness Saints 64 dan seterusnya. Uh, Berarti dari deskripsi ini kita bisa lihat bahwa di poster ini tuh ini memiliki kesan retro atau bertema retro Nike pada zaman bisa berhubungan pada zaman 1964 gitu. Nah, interpretasinya itu pesan utama dalam poster ini. Terus ini tuh Nike mampu membantu orang terbang sejak tahun 1964, bukan secara fisik tapi secara simbolis. Karena terbang itu bisa berarti kebebasan, keunggulan, prestasi tinggi. Karena tahun 1964 itu jadi sejarah inovasi dominasi Nike di dunia olahraga. Iklan ini bukan hanya jadi sepatu tapi juga jual gaya hidup atletik dan warisan kebesaran. Yang ketiga analisis. Jadi elemen visual itu fokus pada objek sepatu yang menjadi produk unggulan Nike pada tahun tersebut. Dengan sudut pandang bawah meningkatkan kesan terbang dominan dan dinamis. Warna merah pada sepatu dan biru langit memberikan energi dan semangat kompetisi. Font logo yang tegas mencerminkan kekuatan dan kepercayaan diri. Emosi yang terkait antara produk dengan impian menjadi lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Narasi sejarah juga memperkuat kesannya dan menyebut tahun berdirinya 64. Kesan keagungan menciptakan citra pengguna Nike sebagai seseorang yang siap menaklukkan langit. Kemudian yang keempat tuh ada evaluasi. Jadi poster ini tuh merupakan contoh iklan yang kuat secara visual dan emosional dengan penekanan pada identitas merek yang sudah melegenda. Tapi di sisi disrupsi iklan ini tuh lebih kuat posisi dominan Nike daripada menantang norma industri. Jadi masih memiliki standar tertentu seperti pada iklan-iklan pada umumnya gitu. Jadi bisa dikatakan bukan iklan disrupsi melainkan iklan brand legacy atau iklan yang mengutamakan brand tersebut gitu. Jadi apa perbedaan antara kedua iklan ini? Jadi yang pertama tuh Dove itu dia lebih mengedepankan audien perempuan yang dimana perempuan yang lebih memilih untuk menjadi apa adanya atau sederhana tanpa memikirkan satu uh, kecantikan tertentu, sebuah titik kecantikan tertentu. Nah, yang kemudian menjadikan itu sebagai iklan disrupsi atau iklan yang tidak pada umumnya, iklan yang melawan periklanan industri pada umumnya. Kemudian kalau yang Nike itu dia lebih mengedepankan uh, brandnya, dia lebih memperlihatkan brandnya, lebih mencolok pada brand gitu. Sedangkan emang ini tuh digunakan pada iklan-iklan pada umumnya gitu. Jadi ini termasuk iklan pada umumnya atau bukan disrupsi gitu. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya menjelaskan analisis tentang iklan disrupsi dan non disrupsi. Jadi mungkin dari saya terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.